Sabar teman-teman. Oke, tes 1 2 3 dicoba. Sebentar, saya cek dulu ya di YouTube ya. Apakah dia sudah masuk atau belum? Sebentar. YouTube. Cek 1 2 3. Oke, sudah masuk berarti. YouTube. Oke, teman-teman. Iya. Saya bikin dulu stikernya. Sebentar. Iya. Stikernya ini Gongxi Facai kita. Gongxi Facai. Ya, saya ucapkan selamat tahun baru Imlek ya teman-teman, semoga keberkahan, keselamatan ada pada diri kita semuanya. Amin, 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 amin. Gongxi Facai ya. Ya teman-teman, jumpa kembali teman-teman bersama dengan saya dalam acara diskusi lintas agama ya. Teman-teman sekalian, seperti biasa teman-teman, kita akan mengadakan diskusi. Sekali lagi teman-teman, saya informasikan bahwa ketika kita berdiskusi ini, ketika kita berdebat ini teman-teman, marilah kita menghindari yang namanya itu maki-memaki atau hujat-menghujat. Diskusi ini kita adakan tujuannya itu adalah murni teman-teman untuk mengungkapkan kebenaran. Bukan mau menjelek-jelekkan ataupun bukan mau mengadakan perpecahan di antara kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Ingat itu. Jadi kalau datang ke sini, kalau kalian benar-benar niatnya mau diskusi, ya diskusilah dengan baik. Nah teman-teman, sebelum kita memulai acara kita ini teman-teman, jangan lupa teman-teman untuk tap layar dulu ya, share, bagikan siaran ini kepada siapa-siapa saja yang kalian anggap perlu untuk mendengarkan siaran ini. Jangan lupa juga untuk memfollow ya akun ini supaya teman-teman bisa mengetahui nih mana akun asli, mana akun palsu ya. Ini akun asli saya teman-teman. Pastikan kalian sudah memfollow akunnya ini ya. Makasih FX. Teman-teman, by the way, anyway, Baswe, apakah suara saya terdengar dengan baik? Apakah suara saya terdengar dengan baik, teman-teman? Terdengar dengan baik ya? Oke, terdengar dengan baik? Oke, mantap. Oke, baiklah teman-teman ya, kita langsung saja diskusi kita. Kita mulai diskusi kita. Kita ngobrol-ngobrol yang santai-santai saja ya. Karena seperti saya bilang teman-teman, kita ini sudah tidak ada lagi satu isu yang belum pernah kita bahas. Semua isu itu sudah kita bahas. Cuman menanti saja respon dari umat muslim. Jadi yang saya lucu ya teman-teman ya, respon dari umat muslim itu beraneka ragam. Kalau yang tidak mau mikir, dia responnya pokoknya saya Islam. Pokoknya sampai mati pun saya akan tetap Islam. Ada juga yang responnya sudah mulai ragu-ragu, seperti video yang saya upload
Dia ngomong sama Don Ditan tuh, dibilang, saya ragu-ragu iman saya goncang gara-gara nonton di TV. Gitu. Ya beraneka ragam ya, beraneka ragam. Nah, saya sih tertarik sama orang yang mau mikir gitu ya, seperti yang curhat di tempatnya Don Ditan. Dia bilang tergoncang imannya. Nah kalau yang nggak mikir-mikir itu, yang datang ke sini, pokoknya saya tetap Islam. Nah kalau yang seperti itu, apa yang mau kita diskusikan dengan mereka teman-teman? Karena kan ya dia tidak akan mau berpikir seperti itu. Makanya kita undang yang mau berpikir saja ya, gitu ya. Sekali lagi ya teman-teman ya, saya ucapkan teman-teman selamat tahun baru Imlek ya. Semoga di tahun baru ini keberkahan, kelimpahan, keselamatan itu kiranya tercurah atas kita ya teman-teman ya. Amin, amin, amin. Baik, kita akan undang ya, kita kasih naik, ada Robi Al-Akbar. Oke. Robi Al-Akbar. Ya. Selamat malam Saudara Robi. Ya, malam Bang. Ya, Bang Robi. Saya tanya dulu Bang Robi, Anda Muslim Bang? Ya, Muslim. Iya Bang. Gimana Bang? Ngongsi pacai dulu Bang ya. Muslim nggak boleh deh ngongsi pacai ya? Oh, boleh Bang. Nggak boleh Bang. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka Anda termasuk golongan dari mereka. Tidak boleh. Haram Anda mengucapkan ngongsi pacai. Itu tapi kalau tahun baru Bang. Kalau iya, tahun kalau baru itu cuman boleh. angpaunya yang halal Bang. Enggak, Bang, itu kalau angpaunya Bang, kalau duit, kalau kalian dikasih duitnya, halal. Makanya kalian kan sering demo-demo Bang. Demo, haram mengucapkan gongsi pacai, tapi kalau dikasih duit diem. Oke. Sekarang saya mau tanya kepada Anda ini. Abang, Anda sering nonton channel ini Bang? Sering ya? Sering ya? Sering. Oke, apa yang mau Anda tanggapi Bang? Silakan. Apa ya Bang ya? Coba Bang, apa kira-kira Bang? Saya lupa juga. Kenapa Anda nonton channel saya, tetapi di detik yang sama Anda masih percaya agama Islam? Karena kalau agama itu kan keyakinan saja Bang. Yakin aja, namanya juga kan teologi kan. Jadi dia hanya keyakinan saja, jadi nggak bisa diilmiahkan gitu. Berarti Anda masih percaya dengan Muhammad, sekalipun Muhammad melakukan hal-hal sedemikian rupa yang sudah saya sebutkan itu. Semuanya Bang, jadi agama itu kan namanya, di dunia ini kan ada banyak tuh. Ada namanya teologi, ada namanya teknologi. Oke, coba gini saja. Numerologi. Apa yang agama itu kategorinya tuh teologi Bang. Dalam teologi itu apa itu ada teologi? Namanya itu keyakinan. Jadi keyakinan itu setiap orang punya keyakinan. Jadi segala hal yang mustahil apabila dia yakin ya sudah. Oke. Namanya juga teologi, namanya juga agama kan. Jadi agama itu kan pengertian teologi itu apa? Ada yang pasti gitu Bang. Pengertian daripada teologi. Iya. Gak ngerti. Gimana Bang? Gimana? Anda tadi berkata bahwa teologi itu kan sebuah keyakinan. Salah, teologi kok keyakinan. Coba, apa definisi daripada teologi? Teologi itu bahasa apa sih? Kita bukan ini Bang ya, tentang kuliah ya, tapi saya akan jelaskan. Jadi kalau definisi ini yang saya sebut, teman-teman, yang penting yakin. Itu adalah ilmu yang membahas atau apa? Yang
mengeksplor tentang agama gitu, Bang. Salah. Gini, makanya saya jelasin. Teologi itu Saya berasal keluar dari dulu ya. Lalu mau imlekan dulu. Sini kuai le. Pantesan saja Anda ini tiap hari kerjanya cuman pokoknya imani saja, imani saja, imani saja. Teman-teman, teologi itu berasal dari bahasa Yunani, dari dua suku kata, theos dan logos. Apa itu theos dan logos? Teologi. Teologi itu adalah logika kita tentang sang theos, begitu loh. Membuat melogikakan atau mengekspresikan bentuk pengertian pemahaman akan sang logos. Begitu. Anda bikin definisi-definisi sendiri. Memang mereka ini selain suka menyolong suku kata dan mereka membuat definisi sendiri, teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada Adi Syahputra. Oke. Ya, selamat malam Adi Syahputra. Ya, malam Bang. Ya. Anda Muslim, Bang? Muslim Bang, Muslim. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Silakan. Oh, nyalakan merah Bang. Nggak berani lah Bang, turun aja lah menurut saya Bang. Saya pun kurang ngerti kalau Islam Bang. Maksudnya? Ya, maksudnya saya memang percaya sama ya percaya. Tapi iya, kan makanya kan sering ku bilang Bang, Anda Islam itu karena Anda tidak ngerti agama Islam. Kalau Anda ngerti agama Islam, pasti Anda murtad. Kan nggak ngaku kan? Nah, janganlah berkeras hatimu. Kan sudah saya bilang tadi, Anda pun sudah membuat pengakuan. Sebentar Bang, sebentar. Anda sudah membuat pengakuan kan kalau Anda nggak ngerti agama Islam kan? Iya. Nah, itulah alasanmu kenapa masih Islam. Udah. Nah, itulah alasanmu kenapa masih Islam. Saya turunkan dulu. Ya. Oke. Kita kasih naik ada tap layar dulu teman-teman ya. Kenceng-kencengin dulu tap layar dulu. Kenapa teman-teman mereka masih memilih agama itu? Karena mereka tidak mengetahui isi daripada ajaran agama tersebut. Seandainya mereka tahu, seketika mereka akan murtad. Ya. Oke, kita kasih naik ada Jamal Dafro. Oke, Jamal Dafro terpental, teman-teman. Kita kasih naik ada Alif Abdurrahman. Dia udah biasa naik nih si Alif Abdurrahman. Ya, silakan Alif Abdurrahman. Bang, selamat malam. Selamat malam Alif Abdurrahman. Gimana kabarmu Alif? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, Bang Edis bagaimana? Puji Tuhan sehat nih. Apalagi sekarang lagi Imlekan ini. Jadi semakin segar dan ceria. Ya, ini gimana? Bang, saya pengen tuntaskan dulu tentang konsep ketuhanannya Bang Edis ini kayak gimana? Karena beda dengan Kristen-Kristen lainnya gitu. Konsep ketuhanan. Emang ketuhanan itu coba jelaskan kepada saya. Coba jelasin sama saya dulu ketuhanan itu apa? Karena nggak ada loh istilah ketuhanan itu belum pernah ada. Itu istilah-istilah yang dibikin-bikin belakangan ini sama orang-orang seperti kalian ini. Coba. Baik di dalam. Begini Bang, kalau di Islam ya Bang, ketuhanan itu ada di definisinya nih.
Bukan. Di surat Al-Ikhlas. Sebelum Anda tahu kita, tuh. Bang, kalau ngomong tuh pelan-pelan. Gini, coba jelaskan dulu kepada saya, apa itu ketuhanan? Ketuhanan adalah begitu. Setahu saya, Bang ya, yang ada itu begini. Yang ada itu begini. Yang ada itu ya, keadilan, ada definisinya. Kemudian kesabaran, ada definisinya. Kalau ketuhanan itu sama dengan keairan. Apa keairan itu? Ini coba jangan bikin kosakata baru gitu loh. Nggak ada ketuhanan itu, apa ketuhanan itu? Coba jelaskan dulu Mas saya. Ya itu yang mau saya jelaskan kalau di Islam ini Bang. Definisi Tuhan itu ada di surat Al-Ikhlas. Itu Anda tahu bukan kan definisi. Al-Ikhlas? Oke, coba bacakan kepada saya. Itu ketuhanannya. Coba definisikan, coba bacakan kepada saya. Artinya aja ya Bang. Hmm. Tuhan itu Esa. Dialah Bang, Allah yang Maha ada Esa. Bang. Gini sebentar. Di dalam Al-Quran tidak ada Tuhan itu Esa. Di dalam Al-Quran bahkan nggak ada kata Tuhan. Di dalam Al-Quran itu ada kul huwallahu ahad. Ada. Ilah. Ilah itu Tuhan artinya Bang. Bang, di Ilah. situ tidak ada kata ilah, yang ada Allah. Ya Allah itu namanya, nama Tuhan tersebut. Ilah. Kan ada asyhadu alla ilaha illallah. Nggak ada Bang di Nggak ada situ Tuhan Tuhan, selain jangan Allah. mengada-ngada. Di dalam surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata Tuhan, yang ada kata Allah. Allah itu dikatakan di Ya, dalam Al-Ikhlas tersebut adalah ahad. Betul. Betul. Di surat inilah Oke. Bang, surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tuh, Tuhannya Oke. manusia, Oke, ilahin nas. apa arti dari Robbinas? Ilahin nas. Robbinas juga ada, gimana sih? Coba baca surat Al-Ikhlas, Anas coba. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin Robbinas, nas. apa arti Robbinas? Nggak ada Robbinas Bang, malikin nas. Nggak ada sih. Coba baca dulu, baca ulangin, coba. A'udzu birabbin nas, Robbinas, betul. Robbinas, betul nggak? Ada nggak? Anda nggak hafal surat An-Nas tapi Anda seolah-olah hafal gitu. Bentar, kita Makanya tunjukin hafal dulu surat ya. An-Nas. Sebentar. Nggak ada katanya Robbinas. Memang berat ini dia ini ya. Sebentar Malikin ya. nas, ilahin nas. Sabar. Coba cari. Sabar, tenang ya. Surat An-Nas. Oke. Kita buka di sini. Saya balikin dulu kamera saya, Bang ya. Oke. Oke. Ya, sudah kelihatan ya sekarang? Di sini ada kata kul, betul? Betul, katakanlah. Kul auzu, betul? Bi, nah ini ada kata Robbi, betul? Qul a'udzu birabbin nas. Oh, ya betul. Bang. Betul nggak ada kata Robbinas? Betul. Nah, apa arti daripada Robbinas? Coba terjemahannya apa itu, Bang? Katakanlah, Bentar. aku berlindung pada Tuhannya manusia ya. Iya, dan ini sebenarnya bukan Tuhan, tapi Tuan. Ya, kan itu kan Rob kan artinya pemelihara. Itu ada memelihara kan, pemilik. Ini loh Tuhan. Tadi kamu bilang Tuhan kok. Tuhan Ya, kan betul. kamu bilang Tuhan. Berarti Allah Tuhannya manusia. Ya, betul. Nggak, kita ke Rob, arti pemilik. Pemilik apa tadi itu? Pemilik. Tuhan juga bisa. Oke, baik. Kita bahas tentang Allah ya. Gini, Nggak, Bang. Bang, kita bahas ke konsep ketuhannya Bang Edi sini. Oke, baik. Karena berbeda dengan Kristen lainnya Ya kan. memang berbeda. Kalau sama ya agama kita sama, beda Bang, beda. Nah, coba jelaskan Bang. Begini ya, perbedaan ya Tuhan Anda dengan Tuhan kami itu begini. Kalau Tuhan kami itu bisa menyatakan keberadaannya.
Begitu. Nah, kalau Tuhan kalian itu tidak bisa menyatakan keberadaannya. Makanya Tuhan kalian itu berasal daripada imajinasi, ya itu si M. Makanya kata Aisyah pernah berkata, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Nah, jadi kesimpulannya Tuhan kalian itu pekerjaannya adalah menuruti hawa nafsu dari si M. Jangan ke situ Bang. Berarti intinya Tuhannya Bang Edis itu sebentar, saya tanya dulu. Manusia. Tenang dulu, Alif. Tuhannya Bang Edis menjelma jadi manusia gitu kan. Begini. Karena Bagaimana kelihatan bagaimana gitu. Ya, makan mau saya jelaskan kan? Mau saya jelaskan? Oke. Ya, betul. Silakan. Bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi ini menyatakan keberadaannya? Nah, caranya itu dengan cara dia mengutus Sang Firman atau anaknya menjadi manusia. Seperti itu. Nah, ketika Sang Firman itu datang ke dunia menjadi manusia, dia itu disebut sebagai Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Jadi kehadiran Yesus di tengah-tengah umat manusia itu adalah kehadiran daripada Allah. Makanya kata Tuhan Yesus, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Jadi di mana ada Yesus, disitulah Allah berada, disitulah Allah hadir di tengah-tengah manusia. Makanya kami itu mengenal dengan istilah yang namanya Shekinah. Shekinah itu artinya Tuhan berkemah di tengah-tengah manusia. Begitu. Jadi di mana ada Yesus, di situ ada kebangkitan. Di mana ada Yesus, di situ ada hidup yang kekal. Begitu. Ya, maksudnya menjelma jadi manusia, bukan yang menjelma menjadi manusia itu gini saya jelasin. Tuhan, bukan begitu. Gini, bukan menjelma sebenarnya ya, mengambil rupa gitu. Sebagai yang menjadi manusia, yang mengambil rupa menjadi manusia itu adalah Sang Logos, begitu. Bapa di sorga, dia tetap berada di sorga. Dia tidak pernah menjelma menjadi manusia. Bapa di sorga itu tidak pernah menjelma jadi manusia. Jadi yang turun menjadi manusia itu adalah Dafar atau Sang Firman. Begitu. Nah, Sang Berarti Firman Yesus utusan yang menjelaskan tentang Tuhan Bapa di surga gitu, Bang. Iya, mencerminkan. Ya. Jadi Yesus adalah dia yang mengejawantahkan Bapa di surga itu. Jadi melihat Yesus itu sama seperti melihat Bapa di surga. Mendengar Yesus ya, itu sama seperti mendengar Bapa di surga. Yesus gitu. Begitu. Dijelaskan sama Yesus, Nabi Isa, Nabi Musa, kayak gitu. Bukan Nabi Isa, Bang. Nabi Isa itu adanya di dalam Al-Quran. Itu produksi Arab Saudi. Bang, saya nggak pakai Yesus. Gimana sih? Yesus sama dengan Musa nggak, Bang? Sebagai utusan. Bentar, jangan lari kemana-mana. Anda kan bertanya dulu tentang konsep ketuhanan Anda bahasa tadi kan. Gini Bang, jadi kepada siapa kami bertuhan atau bertuan, yaitu kepada Yesus. Karena bertuhan kepada Yesus itu sejatinya adalah bertuhan kepada Bapa di surga. Karena Yesus itu adalah pengejawantahan daripada dia. Begitu Bang. Jadi kalau kami yang menjelaskan tentang Tuhan atau dia kalau kami dipimpin gimana Bang? Kalau kami dipimpin oleh Yesus, itu ya sebenarnya kami itu lagi dipimpin oleh Bapa di surga. Kalau kami bertuhan kepada Yesus, ya kami itu sebenarnya bertuhan kepada Bapa di surga. Gitu. Berarti kalau saya bilang Bang Edis ini mirip dengan Muslim juga menganggap salah. Nabi Muhammad itu yang menjelaskan tentang Tuhan. Kalau kita mendengarkan Nabi Muhammad ya, sama dengan cuman bedanya kalau kalian bertuhan kepada Tuhannya orang-orang penyembah berhala Quraisy. Coba nih, kita mau jujur-jujuran ya gini. Sebentar.
Gini Nah, saya pelan-pelan ya. nggak mau membahas yang di situ, Bang. Kamu ketakutan Ada kalau salah dibahas itu. agamamu. Inilah teman-teman. Mereka kalau bertanya nomor satu. Kalau ditanya langsung mau lapor polisi. Artinya kita selesaikan dulu, Bang, pembahasan Bang Edis ini. Bisa nanti ke situ. Cuma selesaikan Gini, dulu yang Bang Edis Alif. ini gimana sebenarnya. Alif, coba dengerin saya, Alif. Gini. Dulu waktu Muhammad sebelum berumur 40 kan dia belum jadi nabi kan? Betul nggak? Betul. Nggak? Oke. Waktu dia sebelum berumur 40, pertanyaan saya sama kamu, dia melakukan ritual keagamaan nggak? Saya kurang tahu ya, Bang. Nah, langsung meninggal kan kamu kalau ditanya itu. Gini. Kan Mr. M, kita bikin aja Mr. M ya, gini. Mr. M itu kan enggak, suaramu kok menggema. Tenang dulu, tenang. Suaramu menggema loh. Nah, Nabi Muhammad tidak menyembah berhala, Bang, pada saat dia sebelum jadi dulu, nabi. tenang. Kamu ini kalau ditanya agamamu kayak ada yang kamu sembunyikan loh. Kenapa sih kamu menyembunyikan sesuatu? Quraisy itu pagan, Bang, ada menyembah berhala, tapi Nabi Muhammad Iya, tidak. makanya tenang dulu. Gini. Kan dia itu kan hidup di tengah-tengah orang Quraisy. Ya, yang pada saat itu pagan ya, Bang. Oke, orang-orang Quraisy Banyak itu menyembah adalah berhala. orang-orang Quraisy itu adalah kan para penyembah berhala. Setuju nggak? Betul. Oke. Waktu mereka para menyembah berhala itu, mereka mengucapkan itu nggak? Labbaik Allahumma labbaik sambil keliling-keliling Ka'bah, sambil tawaf di Ka'bah. Saya nggak tahu, Bang. Bagaimana cara penyembahan? Inilah kamu ini pura-pura. Gini, biar saya jelaskan. Tenang. Tahu, Bang. Gantian ngomong, Alif. Kamu ini menyembunyikan sesuatu, dengar. Menurut sumber dari agama itu sendiri, agama itu maksudnya agama Islam ya. Orang-orang Quraisy itu pada waktu itu mereka melakukan ritual agama mereka di Ka'bah. Setuju? Ya, betul. Oke, mereka Terus apa tawaf. intinya, Bang? Mereka tawaf di Ka'bah, setuju? Setuju. Bahkan ada yang sampai telanjang. Oke, Tapi mereka tawaf. Muhammad tidak mengikuti itu. Iya, mereka tawaf sambil telanjang. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, waktu itu mereka sedang mempraktekkan ajaran agama penyembah berhala di situ, setuju? Setuju. Nah, itulah yang diterusin oleh nabimu itu. Cuman, sebentar, dipoles dikatakan inilah ajaran agama-agama sebelumnya. Itulah fitnah yang nyata. Dan tiadalah nabimu itu melainkan adalah seorang pembawa fitnah yang nyata. Tapi sebentar, saya mau kasih tahu, gini. Memang betul yang dikatakan Bang Edis, kalau Nabi Muhammad itu di lingkungannya pada saat itu kaum Quraisy itu menyembah berhala. Nah, kenapa? Lah. Makanya saya bilang agamamu itu asal usul sebentar. Agamamu itu aslinya adalah gitu. telur. Gini, agamamu itu adalah telur atau anak pinak dari agama orang-orang Quraisy. Enggak, Bang. Anda gimana itu? Itu fakta membuktikan. Oke, saya tanya dulu kok Bang Edis nih tentang Nabi Muhammad. Bukankah tapi sebentar, saya mau kasih tahu, gini. Memang betul yang dikatakan Bang Edis, kalau Nabi Muhammad itu di lingkungannya pada saat itu kaum Quraisy itu menyembah berhala. Nah, kenapa? Lah. Makanya saya bilang agamamu itu asal usul sebentar. Agamamu itu aslinya adalah gitu. telur. Gini, agamamu itu adalah telur atau anak pinak dari agama orang-orang Quraisy. Enggak, Bang. Anda gimana itu? Itu fakta membuktikan. Oke, saya tanya dulu kok Bang Edis nih tentang Nabi Muhammad. Bukankah pada saat Fathul Mekah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu menghancurkan berhala-berhala yang ditinggalin satu namanya Hajar Aswad.
Makanya sekarang Bukan, kalian, itu bukan kalau dulu, berhala. Gis, sebentar, kalau dulu berhala-berhalanya banyak, ada macam batu. Loh, ini loh, saya kasih tunjuk ya. Dulu mereka itu suka menyembah batu. Nih, saya tunjukkan sama kamu hadisnya ya. Nih, hadis, nih, ya, kebiasaan. Sebentar ya. Sabar. Nih, saya tunjukkan kepada kamu hadisnya. Oh, belum tahu dia, saudara-saudara. Ya, nih. Nih ya, saya balikan. Nih, kelihatan di sini ya? Kelihatan? Nah, besok teman-teman kita udah pakai pakai Ya, apa di, iPad apa biar di nggak situ, kecil. Bang? Gini, lihat nih. Perhatikan nih. Ya, kebiasaan kaum Quraisy membawa batu untuk disembah berakar dari penyimpangan ajaran tauhid Nabi Ibrahim yang dirintis oleh Amr bin Luhai yang membawa berhala seperti Hubal ke Mekah. Mereka membawa batu-batu itu dari tanah haram sebagai penghormatan saat bepergian yang kemudian disembah sebagai perantara nih ya. Nih hadis-hadisnya ada nih. Nih. Bagaimana mereka, nih kita bacakan saja ya nih. Amr bin Luhai nih. Nih ya. Amr bin Luhai orang pertama sejak bangsa Arab sembah berhala. Bentar, kita hapus dulu iklan-iklannya ini ya. Nih, di dalam hadis-hadis dikatakan begini, bahwasanya mereka itu biasa membawa batu. Nih, Amr bin Luhai adalah orang pertama. Saya bacakan dulu, tenang bang, tenang. Ya, mereka berkata nih, ya, Amr bin Luhai pergi ke Mekah dari negeri Syam untuk sebuah keperluan. Saat tiba di Ma'arib, daerah di Balqa, Amr bin Luhai melihat orang-orang Al-Malik sedang menyembah berhala. Nah, mereka berkata kepada Amr bin Luhai bahwa berhala-berhala ini bisa mendatangkan hujan jika mereka memintanya. Patung-patung itu juga bisa melindungi mereka saat mereka membutuhkannya. Nah, Amr bin Luhai pun meminta agar mereka diberi satu patung untuk dibawanya ke tanah Mekah, agar orang-orang juga bisa meminta pertolongannya. Lalu mereka memberi Amr bin Luhai sebuah patung yang bernama Hubal. Ini hadisnya nih. Sesungguhnya aku melihat patung-patung semisal ini disembah di negeri para nabi Syam dan seterusnya. Nih. Jadi Amr bin Luhai itu dan orang-orang Quraisy memang biasa mereka nih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, nih ya, Nabi Muhammad pernah berkata, aku pernah melihat Amr bin Luhai, nih ya, ususnya terus dan seterusnya nih ya. Nih, jadi jelas mereka itu biasa membawa batu dan ditaruh di Ka'bah untuk disembah. Nah, sekarang tinggal satu, namanya batu hitam. Ya, nah, itulah bang, yang itu kalian batu sembah-sembah sekarang. Ada sejak kapan, Bang? Apakah Mana? yang bawa itu tapi siapa namanya? Lufah, siapa tadi namanya? Amr bin Luhai. Berhala. Amr bin Luhai. Apakah dia yang membawa batu Hajar Aswad? Ya, orang-orang Quraisy pada waktu itu. Berarti anda cocok logi. Gini aja, gini. Enggak cocok logi, gini aja, gini. Sebentar, gini. Anda tahu nggak dulu, sebentar. Dulu waktu Muhammad pertama kali jadi nabi, apakah Ka'bah itu langsung dijadikan tempat penyembahan? Apakah pada saat jadi nabi pertama gini, kiblat kalian pertama kali itu apa? Masjidil Aqsa. Oke, kenapa? Coba Anda jelaskan. Kenapa Muhammad dan para pengikutnya tidak langsung menjadikan tempat itu sebagai kiblat? Saya kurang tahu, Bang. Saya awam. Awam saja Anda naik ke sini. Ya, saya jelaskan enggak. Gini, secara logis, gini aja. Anda setuju nggak bahwa saya tahu ya, Bang. Cerita yang gini, saya tahu. kalau kita ngomong tuh satu-satu, Alif. Gini. Di Al-Aqsa itu ya perintah Tuhan. Tenang. Kita ngomong satu-satu, Alif. Kita ngomong satu-satu. Diejek sama kaum. Kita ngomong satu-satu. Gini.
Kenapa dia tidak menjadikan tempat itu sebagai tempat penyembahan? Jadi sebenarnya Muhammad dan para sahabatnya tahu bahwa tempat itu adalah tempat penyembahan berhala. Setuju? Nah, ini Anda Terus jangan apa? malu-malu lah. Anda jangan intinya malu-malu apa? mengakui fakta. Gini, kenapa mereka itu tidak sejak awal menjadikan Ka'bah sebagai tempat penyembahan? Karena mereka tahu bahwasanya Ka'bah itu adalah rumah penyembahan berhala orang-orang Quraisy pada saat itu. Setuju? Enggak. Kalau saya mendengar di perspektif Bang di sini kayak seolah-olah kiblatnya itu ditentukan sama Muslim. Kaum Muslim pada saat Oke, itu jelaskan tidak. kepada saya Kita itu kenapa orang tidak Islam. sejak awal Muhammad menjadikan Ka'bah sebagai tempat penyembahan. Itu benar juga mungkin karena ada berhala jadi Allah tidak memerintahkan ke situ dulu. Nah, kenapa kok kiblatnya ngikut-ngikut orang Yahudi? Ya, kalau masalah itu saya kurang mendetail masalah itu. Jadi di Karena sini saya makanya saya nggak bilang mau gini, Alif, ke situ, Bang. begini. Makanya saya bilang begini. Saya Sebenarnya kembali ke konsepnya Bang Kalau- di sini, ketuanya kayak gimana? ya ini konsep Kalau Anda menaik lagi itu, konsep coba ketuhananmu tanya ke Ustadz itu gitu, Bang. gini loh, Yang ke konsep saya, Bang. ketuhananmu itu bertelur daripada ajaran orang-orang Quraisy. Yakni orang-orang para penyembah berhulu. Nah, Lalu kalian poles, kalian tempel-tempeli bahwa itu adalah ajaran nabi-nabi sebelumnya. Inilah fitnah yang nyata. Tidak pernah ada nabi-nabi sebelumnya mengajarkan itu, mengajarkan putar-putar batu, sembah-sembah batu, nggak ada. Itu namanya fitnah yang umat Muslimnya nyata. kan nggak ada. Jadi Nah, Bang Edi, saya yang berkata fitnah kepada kamu begini, Alif, begini. Omongan saya sama kamu begini. Coba mulai sekarang ya, di hari yang baik ini kamu sudah waktunya ganti Tuhan. Jangan lagi kamu Kita kembali ke menuhankan topik Mr. utama, Bang. M. Jangan lagi kamu menuhankan Mr. M yang menuhankan Allah yang sesungguhnya adalah Mr. M, ya. Seperti itu. Kita kembali ke topik utama, Bang. Tentang Loh, ketuhanannya Bang Edi sendiri. ya, dah itu aja ya. Karena apa? Karena sesungguhnya, kenapa sebenarnya Allah itu sesungguhnya adalah Mr. M? Kenapa? Karena menurut Aisyah pekerjaan jangan ditutup kameramu. Lari saudara. Ya. Oke, kita kasih naik sekarang ada Fatih Muzir. Oke, Fatih Muzir. Ya, selamat malam saudara Fatih Muzir. Oke, Muslim nih dia. Bang Fatih Muzir, Anda Muslim, Bang? Iya. Oke. Ini dari bendera-bendera. Oh, dari Malaysia. Bang, kalau dari bendera-benderanya itu ini tidak sedang bubar-bubarin ini ya, acara kegiatan budaya ataupun agama lain ya? Tidak, saya orang Muslim. Bukan, Bang. Saya pernah dengar, Bang, bahwa ada oknum. Saya bilang oknum ya, Bang ya, tidak semua. Sekarang saya mau tanya, Bang, di sana sedang gongsi facai? Iya, sekarang di Malaysia gongsi facai. Oke, pasti rame ya, Bang ya. Oke. Biasanya, Bang, pada hari-hari besar seperti ini, biasanya ada aja umat-umat, terutama dari umat Muslim ya. Ada disensor dikit ya, Bang ya. Itu biasanya senang yang ganggu. Atau mengatakan,
gongsi pacai itu haram, tidak boleh gongsi pacayan. Saya mau tanya Bang, apakah di Malaysia ada seperti itu Bang? Ada? Di Malaysia kita melihat perbezaan sama ada benda itu berkaitan dengan akidah, agama ataupun tidak. Kalau tahun baru Cina itu tidak bersangkut dengan kepercayaan karut ataupun kepercayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka kita boleh menyambutnya sebagai adat. Oke, yang mau saya tanyakan begini Bang. Ada nggak di Malaysia orang-orang Islam yang ngomong begitu bahwasanya gongsi pacai itu haram gitu, ada nggak? Di Malaysia, gongsi facai, kalau gongsi facai tak ada. Tapi kalau Christmas ada. Sebab dia berkaitan dengan tahun baru Cina. Oke, Okey. baiklah. Apa dia tahun baru Cina? Dia tahun baru betul. Baik. Jadi begini Bang, ya puji syukurlah kalau misalnya nggak ada. Kalau di negeri Indonesia itu ada Bang. Ya ada aja orang-orang kayak begitu. Pokoknya setiap ada sesuatu yang lain dia pasti ngomong aja terus pasti. Kalau ada Natalan haram, ya kan? Haram, jangan ikut Natalan, haram. Tapi kalau dikasih duit, itu halal. Kalau duitnya itu halal kalau duitnya. Memang begitu. Saya ada mengikut sedikit video-video Edis, Bang Edis. Gimana Bang? Okey, jadi saya tengok Bang Edis menggunakan Al-Quran dan hadis untuk menyanggah, menanggapi Islam, Muslim itu sendiri. Setuju? Betul, setuju Bang. Okey. Tapi saya bagi tahu, kalaulah ini persoalan telurnya, soalan dasarnya. Kalau Al-Quran itu sendiri telah dipersetujui daripada Muhammad atau sendiri ataupun daripada Allah Ta'ala, itu persoalan akarnya kita kena selesaikan dahulu. Jadi menurut Edis bahawa Nabi Muhammad itu menulis sendiri Al-Quran itu. Baik. Ataupun bagaimana? Baik. Sepanjang saya belajar Al-Quran Bang ya, saya baca dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada indikasi bahwa Muhammad menulis Al-Quran. Tidak ada. Bahkan Bang ya, kalau saya ditanya, pernahkah Muhammad disuruh menulis Al-Quran? Tidak pernah. Jadi di dalam ayat Al-Quran belum pernah ada perintah ya Muhammad ataupun ya Rasul, tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Nggak ada. Nggak pernah ada. Makanya waktu saya belajar di dalam buku Sirah Nabawiyah, justru penulisan Al-Quran dilakukan setelah Muhammad meninggal. Pada waktu itu ada seorang Khulafaur Rasyidin, namanya itu adalah Abu Bakar. Dia berkata kepada Umar ibnu Khattab tentang upaya untuk menuliskan Al-Quran. Tetapi Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya ini adalah sebuah perkara yang haram karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk menulis Al-Quran. Tambah bingung lagi kan? Bukan, pokoknya mereka menulis berdasarkan apa yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad. Ataupun mereka menulis berdasarkan apa yang mereka datang daripada akal mereka sendiri. Oke, apakah pernah Muhammad memerintahkan untuk menulis Al-Quran? Sudah tentu. Sekarang coba dalilnya Bang. Dalilnya dulu Bang. Kita tidak boleh berasumsi. Persoalannya. Begini Bang, kita tidak boleh berasumsi, harus ada sumber atau dasarnya. Coba di mana Muhammad menyuruh persoalannya di dalam Al-Quran itu terdapat kisah-kisah Nabi terdahulu seperti Nabi Adam sampai Nabi Isa. Jadi daripada mana mereka mendapat cerita itu? Daripada dari Alkitabnya orang Kristen. Jadi kalau Nabi Muhammad ataupun orang-orang Arab ini, mereka berbahasa Arab, sedangkan Alkitabnya orang Kristen ini daripada bahasa Hebrew. Jawapan ini pernah dituduh semasa zaman Nabi
bahawa Nabi Muhammad mengambil Al-Quran daripada kitab-kitab Nabi bangsa lain, sedangkan kitab Injil dan kitab Torah berbahasa Nasrani dan berbahasa Hebrew. Oke, itulah sebabnya Muhammad pernah menyuruh seseorang yang bernama Zaid belajar bahasa Hebrew. Mau saya tunjukkan dalilnya? Adakah Nabi Muhammad sendiri boleh berbahasa Hebrew? Iya, bukan dia, tetapi sahabatnya disuruh belajar bahasa Hebrew. Untuk apa? Nih, saya tunjukkan Pada waktu ya. bila itu? Baik. Waktu bila itu? Okey, tunjuk. Saya tunjukkan ya. Nih. Kita akan tunjukkan bahwasanya Muhammad memang menyuruh seseorang belajar bahasa Hebrew. Ya, tujuannya apa? Ya, kita tahu. Perhatikan. Nih ya. Oke. Terlihat ya Bang ya. Saat Nabi perintahkan Zaid bin Sabit mempelajari bahasa Yahudi. Nah, kita lihat hadisnya ya. Zaid bin Sabit adalah salah seorang sahabat yang cerdas dan cakap. Karena itulah Nabi Muhammad mempercayakan posisi penulis wahyu. Nih, jadi penulis wahyu adalah siapa? Zaid bin Sabit. Nah, tiap kali wahyu turun, Nabi Muhammad mendiktikannya kepada Zaid bin Sabit. Zaid kemudian langsung menghafal dan menuliskannya ke pelepah kurma, kulit hewan, batu, dan lainnya. Nah, di samping itu, sebentar ya. Di samping itu, Nabi Muhammad juga menugaskan Zaid bin Sabit untuk menulis surat-surat untuknya. Nabi mendikte dan kemudian menuliskannya. Nah, dan seterusnya. Nah, perhatikan. Ternyata Zaid bin Sabit ini disuruh belajar nih. Nabi Muhammad pernah memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mempelajari aksara Wahyudi. Okey. Jadi kalau Anda berkata bahwa Muhammad kan tidak mengerti belajar bahasa mereka, kitab mereka juga kan berbahasa Wahyudi Hebrew. Nah, ternyata disuruh temannya untuk belajar bahasa itu dan orang tersebut langsung menulis wahyu. Sebentar. Saya tunjukkan pula. Nih, silakan. Jawapan dalam Al-Quran. Silakan. Tap-tap layar teman-teman, kencengin teman-teman, tap-tap layar, share-share ya. Sebentar. Biar nggak Dor. Nanti ku kasih Bang satu contoh ayat di dalam Alkitab kami yang ditiru oleh kitab kalian. Okey, sekejap. Saya bagi dulu satu contoh. Ya, silakan. Okey, dalam surah Al-Ankabut Silakan. sendiri mengatakan, nampak tak? Coba baca aja Bang, dibaca saja. Okey, dan engkau wahai Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab pun sebelumnya dan engkau tidak pernah menulisnya dengan tangan kananmu. Kalau demikian tentulah orang-orang yang batil itu ragu. Jadi ayat ni surah Al-Ankabut. Ayat ke-48, boleh buka. Ya, saya tahu ayat itu. Ayat baik. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Muhammad memang tidak pernah menulis Al-Quran. Setuju? Ada dalilnya kan? Satu lagi ayat. Nanti Sebentar, satu lagi sebentar. dalilnya. Muhammad tidak pernah menulis Al-Quran. Setuju? Ya. Oke. Tetapi dia menyuruh seseorang menuliskan wahyu itu. Namanya adalah Zaid bin Sabit tadi. Setuju? Okey. Nah, Zaid bin Sabit ini ternyata disuruh oleh dia untuk belajar bahasa Hebrew. Setuju? Tidak. Loh, udah saya Sekarang baca. ni dia belajar bahasa Gimana? Hebrew. Sebentar. Bukan untuk. Betul tidak? Sebentar. Betul tidak Muhammad menyuruh Zaid bin Sabit belajar bahasa Hebrew? Okey. Oke. Ada sejarahnya. Oke. Nah, ternyata dia jugalah yang menulis Al-Quran. Setuju? Antara sahabat yang menulis Al-Quran. Nah, makanya
Makanya kalau ada Alkitab berbahasa Hebrew yang bercerita tentang Musa, bercerita tentang Abraham dan lain sebagainya, kemudian muncul kitab berbahasa Arab bercerita hal yang sama, ya semua orang yang berakal sudah tahu asal usulnya dari mana. Satu lagi ayat boleh saya baca? Satu lagi ayat. Silakan. Okey, surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 103. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahawa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seseorang manusia kepadanya. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan itu asing. Sedangkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas. Baik. Orang Quraisy menuduh Nabi belajar daripada orang asing. Allah jawab bahawa seorang yang dituduh bukan Arab fasih. Oke. Baik. Jadi menurut Surah ayat An-Nahl tersebut, ayat 103. baik, saya tahu ayat tersebut. Jadi ayat tersebut berbicara mengenai tuduhan orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad, bahwasanya Bukan sezaman saja, sampai sekarang tuduhan itu. iya, tapi kan konteksnya gini, konteksnya kan itu berbicara tentang pada waktu itu ada kejadian apa, setuju nggak? Iya, tapi Pada sampai waktu sekarang itu, orang menuduh seperti Edis TV melakukan tuduhan dan Allah menjawab dalam Al-Quran sendiri. Baik, baik. Apa jawaban Al-Quran? Jawapan Al-Quran tadi 103, dan sesungguhnya kami mengetahui bahawa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seseorang manusia kepadanya. Oke, apa Padahal jawaban? bahasa orang yang mereka tuduhkan itu asing. Oke. Sedangkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas. Baik. Jadi Al-Quran menjawab, bagaimana kamu tuduh bahwasanya Nabi Muhammad belajar dari orang asing tersebut, sementara dia saja berbahasa asing. Sedang Al-Quran ini bahasa Arab yang jelas. Betul nggak? Betul? Nah, Betul? berarti logikanya Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu bahasa Arab yang jelas. Setuju? Okey. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda. Allahus Somad. Apa arti Somad? Yang maha segalanya bergantung pada dia. Mana? Coba. Arti mana Somad? Mana? Coba. Saya akan bacakan. Apa arti Somad? Okey, sekejap saya buka. Saya Okey. buka. Kita akan tunjuk ya apa sebenarnya mereka tidak tahu apa itu Somad ya. Bentar. Tempat bergantung segala sesuatu. Nampak? Oke. Iya, itu adalah menurut penafsiran. Aslinya nih sebentar ya kita akan tunjukkan. Yang maha sempurna. Oke. Oke lah. Tapi oke gini sajalah. Nanti kalau Somad mereka bisa ngeles. Gini, jangan Somad. Gini. Alif Lam Mim. Apa arti Alif Lam Mim? Tadi Anda berkata bahwa sesungguhnya Al-Quran itu berbahasa Arab yang jelas. Setuju? Okey. Setuju? Ada nggak orang Arab yang ngerti Alif Lam Mim? Bahkan Muhammad tahu nggak apa arti Alif Lam Mim? Betul dia bahasa Arab, tapi daripada Allah Ta'ala, bukan daripada Apa artinya? kalam mulut Nabi Muhammad sendiri. Apa artinya? Maksud dia, Alif Lam Mim itu adalah satu makna yang Allah saja yang lebih mengetahui maksud dia. Loh, kalau begitu untuk apa diturunkan kepada manusia? Coba buka surat Yusuf. Zalikal Gini, kitabula. sebentar. Jangan tengok satu ayat. Sebentar. Fatih. Kitabula raiba Fatih. fi hudal Coba Fatih. lil muttaqin. Coba bukakan dulu surat Yusuf ayat yang kedua. Surat Yusuf ayat yang kedua buka dulu, bacakan. Surah Yusuf ayat kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya? Sesungguhnya kami menurunkan sebagai Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya menggunakan akal. Apa tujuan Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Supaya kamu memahaminya menggunakan Supaya akal. kamu memahaminya. Ingat, agar kamu paham. Setuju?
Oke, saya ulang satu kali lagi. Agar kamu paham, atau agar kamu tak paham? Agar kamu memahaminya. Oke, coba apa arti alif lam mim? Okey. Okey. Sekarang ni. Okay, Berat. Okay, sekarang ni saya punya isu asal dia adalah okey, Al-Quran ni adakah daripada pencipta ataupun daripada Nabi Muhammad sendiri? Betul. Bang, gini Saya bang, setuju. sebentar, Ini Bang Fatih. persoalan Gini. dasar saya daripada awal tadi. Kita harus bedakan dogma dengan kajian ilmiah. Kalau yang namanya dogma, itu nanti tidak akan mungkin bisa kita perdebatkan. Kita membahas hal-hal yang bersifat logika. Setuju? Okey, di dalam Al-Quran ada sejarah nabi-nabi atau tidak? Nah, itu semua berasal daripada Alkitab atau kitabnya orang Kristen dan Yahudi. Okey, saya membukakan satu kisah kisah semasa sebelum hijrah, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, sebelum dia ada kerajaan. Atau gini saja bang, mau nggak kita ambil satu contoh bagaimana sesungguhnya kitab Anda hanya mengutip-ngutip apa yang tertulis dalam Alkitabnya orang Kristen. Mau? Saya kasih contoh? Boleh? Baik. Coba buka Quran surat surat Toha. Surat Toha. Ya, surat Kejap, Toha. Surat Toha ayat. Sebentar ya. Saya bukakan dulu surat Toha. Ayat yang sebentar. Sabar ya. Pelan-pelan bang. Kita mulai dari ayat yang ke-9. Kisah Nabi Musa. Oke. Di situ dimulai dengan kata-kata apa? Wahal ataka adi Musa. Bahasa ini saja bang, bahasa Melayu saja, Dan sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah Musa? Dan sudahkah sampai kepadamu Muhammad wahai kisah Musa? Terus? Sekejap Sampai ayat berapa nih? Kita baca terus saja dulu, terus. Nanti saya tunjukkan asal muasalnya itu dari mana. Oh, saya sambil menunjukkan sumbernya ya, sebentar. Saya sambil menunjukkan sumbernya itu dari mana. Anda baca di situ, saya baca di sini ya. Sebentar. Biar kita hingga berapa? 9 hingga berapa supaya saya senang untuk cari rujukannya. 9 sampai 15 coba ya. Okey. Oke. Dari mana sebenarnya apa yang ada di dalam kitabmu itu berasal? Dari sini. Coba. Baca. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataan. Gini bang. Abang baca dulu punya abang, saya baca punya saya. Nanti saya tunjukkan bahwa apa yang abang baca itu asalnya dari sini. Ini Keluaran pasal keempat ya. Oke, saya bacakan dulu. Ketika dia melihat api. Sebentar bang, Lalu berkata sebentar bang. Saya akan bacakan dulu apa yang tertulis di sini ya. Saya akan bacakan. Nih ya, Keluaran pasal yang ketiga. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya,
berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, katanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Terus baca yang tadi, punya Anda baca? Baca punya Anda tadi? Ketika dia melihat api lalu berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya atau mendapat petunjuk di situ. Oke, saya baca ini. Malah Stop ya. Sebentar. Di sini dikatakan ada nyala api keluar dari semak, lalu ia melihat tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Oke, baca lagi. Baca punya Anda. Malah ketika dia mendatanginya, dia dipanggil, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka tanggallah kedua sandalmu, sesungguhnya engkau berada di lembah suci tua. Oke, tanggalkanlah sendalmu. Baik, di sini dikatakan ya, perhatikan di sini dikatakan, nih, lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Mirip nggak? Oke. Iya sebenarnya dari sini, Bang. Ini makanya Zaid itu, Bang, Zaid itu disuruh belajar bahasa Ibrani itu ya buat nyontek ini, Bang. Lanjut lagi. Zaid tadi katanya disuruh belajar bahasa Hebrew. Iya, ini kan Ibrani. Ini sekarang daripada mana? Injil. Bang, ini kitab Keluaran, Bang. Ini kitab bahasa Ibrani. Bahasa aslinya itu adalah Hebrew. Makanya disuruh belajar Ya, ini biar bisa nyontek. Terus baca lagi, baca terus. Dan aku ayat 13 ke apa? Ya, terus. Dan aku telah memilihmu, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Oke, terus. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, aku hampir menyembunyikannya supaya setiap jiwa dibalas menurut apa yang diusahakannya. Nggak nyambung kan? Kenapa ini apa? Ini sebentar. apa sekarang? Kenapa gini? Kenapa Allah menyuruh malah ngurusin hari kiamat? Kan nggak nyambung diskusinya. Kenapa Allah berkata kepada Musa, sesungguhnya hari kiamat itu sudah dekat? Kan nggak nyambung. Oke, terus baca terus, nggak apa-apa. Baca terus, nggak apa-apa. Memang diselip-selipin begitu biar beda, nggak kelihatan sama kan? Nah, terus coba baca sudah dulu. Habis ayat 15. Iya, terus nggak apa-apa. 16-nya. Sekejap. Maka jangan sekali-kali engkau dihalangi daripadanya hari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan yang mengikuti hawa nafsunya sehingga engkau binasa. Oke, dan terus. apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Stop. Musa? Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Saya bacakan. Keluaran pasal yang keempat. Lalu sahut Musa. Ini kan konteksnya Tuhan itu mengutus Musa agar menghadap kepada Firaun. Nah, kenapa menghadap kepada Firaun kok malah ngurusin hari kiamat? Baik. Perhatikan ya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Aduh, kena peringatan lagi nih. Oke. Memang. Sebentar, sabar. Itu kitab sebentar. Kitab Taurat je. Kitab Sabar, Bang. Kena peringatan kita, Bang. Sebentar. Ini kenapa sih ya? Sebentar, Bang. Oke, ini ya. Nih. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Coba baca di sana. Dia berkata, ini tongkatku, aku bertongkat padanya dan aku menggunakannya untuk memukul daun bagi kambingku dan ada lagi kegunaan lain padanya. Terus. Awal berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa. Oke, baca ini. Lemparkanlah itu ke tanah. Setuju? Oke. Terus? Baca. Maka dia pun melemparkannya, lalu tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular yang bergerak cepat.
Terus, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Terus. Habis dah ayat sampai 20. Terus kita baca terus, masih banyak itu. Tetapi firman Oke, Tuhan nanti kepadanya, ulurkanlah tanganmu Oke, dan sekarang peganglah ni ekornya. Okey, sekarang ni kamu mengatakan kita setuju bahawa ada persamaan dalam Al-Quran dengan apa? Iya, Tunjukkan kamu makanya saya sekarang. bilang bang, kitab Anda berasal dari sini. Sumbernya dari sini bang. Bukan dari wahyu, dari nyontek. Itu. Mau-mau aja dikerjain kita bang. Dari wahyu dari Nanti mana? tunggu sekejap. Silakan. Tunggu sekejap. Sekejap apa lagi bang? Hancurlah rasa hatiku, cintamu hanya sekejap. Inilah susah kita bang. Apalagi Okey, bang yang surah ditunda-tunda Al-Maryam. bang. Aduh, sulit ini. Jadi bang, intinya sudah kita dapati bahwa saya sudah baca semua itu bang. Al-Quran sudah saya baca, saya periksa semua. Saya baca juga Alkitab, saya baca semua. Saya sampai pada satu kesimpulan bahwa apa yang ada di tanganmu itu bang, sesungguhnya hanyalah mengutip-ngutip ataupun meniru-niru apa yang ada di dalam kitab kami. Banyak Itu bang. adalah satu tuduhan. Kurang lebih Itu bang, adalah satu 70%. Dengar Edis. Tadi saya sudah baca dalam ayat Quran tadi bahawa tuduhan ni bukan baru. Bahawa orang daripada dulu lagi dia telah tuduh Nabi Muhammad ambil. Sedangkan tadi kita katakan bahawa Nabi Muhammad ni dia keluarkan dalam bahasa Arab. Bukan melalui Zaid tadi, tapi melalui mulut dia. Baik. Melalui mulut dia. Baik. Tuduhan Okey, tersebut sebentar, saya tanggapi dulu. Tahu tak macam mana sahabat tulis Al-Quran? Saya bantah dulu bang, Tuduhan itu dibantah oleh dalam tanda kutip oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Bantahannya begini. Bagaimana kamu tuduh bahwasanya Quran ini diajari oleh mereka? Sedang mereka itu berbahasa asing. Sementara Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang jelas. Ternyata setelah kita periksa Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Ternyata Quran bukan bahasa Arab Sekarang yang jelas. Kita membacanya di dalam bahasa Malaysia. Betul. Okay. Kita membaca maknanya dalam bahasa Baik. Malaysia dengan bahasa Malaysia. Baik. Tapi adakah bunyinya sama kalau dalam bahasa Hebrew ke dalam bahasa Arab? Sudah tentu dia bunyinya lain. Sekarang saya tanya kepada Anda. Jadi tidak ada boleh tiru di situ. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda, Bang. Coba Anda artikan di dalam bahasa Arab apa itu alif lam mim. Alif lam mim. Apa arti alif lam mim? Apa? Okey, sekarang ni ketika raja, tahu tak kisah masa raja Nabi perintahkan Ja'far bin Abi Talib oi jadi pusing dengar cerita ente. Nanti dulu. Oi jadi pusing ini. Bagaimana Anda berputar-putar terus Bukan. Okey. Nanti dulu. Tadi satu cerita bahawa dalam Al-Quran sendiri kita telah buktikan bahawa dalam Al-Quran tadi terkandung apa yang ada dalam kitab. Sedangkan kita mengatakan bahawa Nabi Muhammad sendiri tidak pernah belajar daripada kitab tadi. Telah dijawab dalam Al-Quran. Iya, dia menyuruh orang lain yang bernama Zaid bin Sabit untuk belajar berbahasa Ibrani. Tidak menulis. Dia suruh orang bernama Zaid tadi menulis apa yang dia katakan. Iya, apa selain itu katakan. dia suruh. Bukan dia Enggak, suruh belajar Muhammad dan juga tulis menyuruh. sendiri. Muhammad juga menyuruh Zaid bin Sabit itu untuk mempelajari bahasa orang Yahudi. Setuju?
Dia suruh belajar, tapi dia tu suruh Ahmad Zaid menulis, Zaid tadi menulis apa Iya, yang waktu dia disuruh cakap. belajar itu tujuannya tidak lain tidak bukan ya mempelajari kitab-kitab orang Wahyudi. Okey, dalam sejarah kita tahu bahawa Raja Najasyi ketika berjumpa dengan Ja'far bin Abi Talib dan Ja'far bin Abi Talib membacakan surah Okey, gini saja dah. ayat 16 Gini saja, hingga Bang. 21. Bang Fatih, supaya kita tak berputar-putar. Coba bukakan surat Ali Imran ayat ke-7. Itu adalah pengakuan bahwasanya Quran itu berisi bahasa-bahasa yang tidak jelas. Coba. Ini udah diakui sama Allah. Allah berkata, di satu sisi Allah berkata, Quran ini adalah bahasa Arab yang jelas. Jadi tidak mungkin orang lain yang mengajar-ngajari. Tidak mungkin orang asing mengajar-ngajari ini. Sementara ini saja bahasa Arab yang jelas. Dan di dalam surat Yusuf ayat kedua tadi, Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Tetapi coba buka Ali Imran ayat 7. Ayat 7 makna penuh. Bacakan. Sekejap. Kita udah kena pelanggaran ya teman-teman ya, udah kena 3 Saya pembatasan. tahu ayat Makanya ni, udah. saya pernah dengar. Coba baca dulu, baca. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab. Dalam kitab itu ada ayat-ayat muhkam. Ayat yang jelas maknanya pokok isi kitab menjadi dasar hukum dan akidah yang tidak menimbulkan keraguan. Ayat-ayat mutasyabihat. Ada pun orang yang dalam Sebentar, hatinya apa mutasyabihat itu, Bang? Jangan bahasa tersembunyi. Apa itu Okey, mutasyabihat? ayat-ayat mutasyabihat ayat yang samar atau memerlukan penjelasan. Oke. Biasanya berkaitan perkara gaib atau sifat Allah. Oke. Berarti Ada pun ada orang tidak yang dalam ayat-ayat yang hatinya- mutasyabihat? Ada, Samar, tidak jelas, betul? betul. Oke, sementara menurut Allah ayat Al-Qur'an itu jelas, betul? Betul? Tapi di satu sisi Allah bilang ayat Quran itu tidak jelas, betul? Ada ayat yang muhkamat, yang tetap, dan ada ayat yang mutasyabihat yang Iya, berkaitan oke. dengan Untuk apa? sifat gaib Allah. Apa gunanya ayat-ayat yang tak jelas itu diturunkan? Sekarang ni dikata supaya menjadi tujuan menimbulkan, okey, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dengan Iya, itu kan mereka. dengan tujuan Tujuan Allah menurunkan ayat-ayat yang tidak jelas alias mutasyabihat itu apa? sekejap. Di dalam ini dia memberi penjelasan sekali. Dia tidak memberi makna penuh. Iya, apa tujuannya ditunjukkan ayat-ayat itu? Okey, ada pun orang yang dalam hatinya ada penyimpangan. Mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dengan tujuan menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Iya, Padahal itu kan takwil mereka. ayat Kok jadi mereka yang mutasyabihat disalahin? itu- Sebentar. Kan Allah yang menurunkan ayat yang tidak jelas. Tapi malah orang yang disalahin. Gimana? Maksud saya, Sekarang ni macam ni. Yang begini, pertama sekali. dari pihak Allah, apa tujuan diturunkannya ayat-ayat yang tidak jelas? Okey, sekarang ni kamu yakin Quran turun daripada Allah? Kan saya ikuti apa yang Anda pahami dulu. Anda mengatakan Bukan, sekarang ni bahwasanya saya tanya, kamu yakin Tuhan turun tentu daripada Allah? tentu tidak. Bahkan menurut Okey, saya jadi kamu kata bahawa Muhammad yang menulis Quran. bukan, yang menulis adalah para pengikutnya yang disuruh belajar bahasa Ya, Nabi Muhammad yang Ibrani. mencipta Al-Quran pakai kepala dia. Nabi Muhammad mencipta Al-Quran pakai otak dia dan menuturkan supaya sahabat sudah menulisnya. pusing mendengarkan keterangan Anda yang berputar-putar hanya. Saya kira kamu yang sedang pusing sekarang. Yang pusing saya karena mendengar penjelasanmu yang berputar-putar hanya. Tadi saya juga tanya pusing apa kerana apa kamu tadi tujuan- setuju. Kamu Bang, tadi setuju bahawa Bang, Nabi Muhammad apa tidak mungkin tujuan mengambil. apa tujuan Allah
menurunkan ayat-ayat yang tidak jelas? Anda Itu tidak sebab bisa saya kata, jawab. kalau sekarang ni perkara pokok dasar dia adalah adakah Nabi Muhammad mencipta Al-Quran sendiri atau dia mendapat Bang, wahyu bukan ke daripada situ, Allah? Bang. Bahasan kita bukan ke situ. Bahasan kita Tak, daripada adalah awal tadi saya kata bahawa perkara Hmm. telurnya, perkara dasarnya adalah adakah Nabi Muhammad mencipta Al-Quran sendiri atau dia mendapat wahyu daripada Allah? dia tidak Kalau pernah kita mendapatkan setuju, wahyu, Bang. Dia tidak pernah mendapatkan okey, kalau wahyu. kita setuju bahawa Nabi Muhammad mencipta Al-Quran sendiri, maka perbahasan ini sudah habis. Kalau kita setuju bahawa Nabi Muhammad mendapat wahyu daripada Allah, juga perbahasan ini sudah habis. Jadi antara dua sekarang ni, adakah kita ada persamaan menyambung dalam perkara ini? Sekiranya kamu setuju dengan saya mengatakan Nabi Muhammad mendapat wahyu daripada Allah Ta'ala, dia tidak mungkin Dia tidak mencedoknya pernah daripada kitab mendapatkan wahyu, Bang. Dia tak pernah mendapat wahyu. Dia itu menyuruh orang untuk belajar bahasa Hebrew. Nah, nanti di Okey, situ Nabi Muhammad semasa wahyu pertama dia tidak pernah, dia cuba keluar berjumpa dengan isteri dia saja. Dia tidak pernah berjumpa dengan sesiapa siapa? lain selain daripada isteri dia. Ketika Ya, dia nanti tipu kita hirap. lari kemana-mana hanya. Kita Bukan jadi lah, lari ini kisah kemana-mana, sejarah. Bang. Hanya. Kan Ini tadi kisah bahasan sejarah yang bahasan mana kita, mesti Bang. setuju. Ini Bahasan perbahasan kita, sejarah. bahasan kita tadi. Allah berkata. Ini kan menurut kalian kan Allah berkata. Padahal menurut saya yaitu bukan Allah. Itu sebenarnya Muhammad dan teman-temannya. Begini. Bilang begini. Sesungguhnya Al-Quran itu kata mereka diajarkan oleh orang-orang asing. Tuduhanmu itu salah. Bagaimana kau katakan Quran itu diajarkan oleh orang asing? Sementara Quran ini bahasa Arab yang jelas. Setuju? Okey. Nah, kita buktikan apakah benar Al-Quran bahasa Arab yang jelas? Ternyata di dalam Al-Quran didapati bahasa-bahasa yang tak jelas. Bahkan Allah, saya bilang Allah tanda kutip, Bang, ya, quote and quote, ya. Kenapa saya katakan Allah quote and quote? Karena itu kata mereka, padahal sebenarnya itu adalah Muhammad dan teman-temannya. Begini. Okey, kita kena fahami. Sebentar, Bang, bila sebentar, dikata Bang, bahawa- sebentar, begini. Kata Allah yang sebenarnya menurut keyakinan saya itu adalah Muhammad dan teman-temannya berkata begini. Sesungguhnya di dalam Al-Quran tersebut terdapat bahasa yang mutasyabihat dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu nggak jelas ya. Untuk mencari-cari takwilnya dan untuk mencari perselisihan. Loh, mereka yang disalahin. Kenapa mereka yang disalahin? Sekarang Sebentar, ini adalah sebentar, Islam. Bang, sebentar, belum selesai, Bang, sebelum selesai. Kenapa mereka yang dipersalahkan? Harusnya yang dipersalahkan itu adalah kenapa ada ayat-ayat yang tidak jelas. Udah dia yang, kau yang membuat tak jelas, mereka yang disalahkan. Gimana ini? Sekarang ini secara umumnya Al-Quran ini dalam bahasa yang jelas. Tetapi secara khususnya ada beberapa ayat yang tidak dijelaskan. Faham? Oke, untuk Secara apa? umumnya. Oke, kembali lagi ke yang awal tadi. Apa gunanya ayat-ayat yang tak jelas itu diberikan kepada manusia? Itu sebab kita katakan bahawa di dalam Islam ada pemahaman. Bang, Al-Quran coba jelaskan ini. kepada saya, Bang. Jangan futar-futar hanya. Dengar kata dulu. Apa tujuan dari Allah memberikan wahyu yang wahyu tersebut tidak dimengerti oleh manusia? Coba. Apa gunanya? Padahal di dalam Bukan surat semua manusia tidak mengertinya. Ada yang mengertinya. tapi Oke, tidak sebutkan. biasa Oke, difahamkan. menurut Muhammad apa arti alif lam mim? Itu sebab saya kata tidak bisa dipahamkan oleh semua manusia, tapi ada manusia yang Ada ayat memahaminya. di dalam. Oke, buka surat Yusuf ayat kedua tadi. Surat Yusuf ayat kedua. Surah Yusuf ayat kedua. Coba. Dan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Setuju?
Okey. Oke. Betul? Tujuannya supaya paham, betul? Betul. Oke, coba sekarang. Apa arti alif lam mim? Okey, sekarang itu saya kata secara umumnya supaya kamu faham. Tapi ada beberapa ayat mutar. pernah dengar dalam surah Hanya, Al-Kahfi saya kisah sudah Nabi pusing, Musa hanya. berjumpa dengan Nabi Khidir. Baiklah, Pernah saya sudah Okey. pusing kepala, perlu paramek hanya. Oke, baik. Kita lanjut lagi nanti Bang ya. Karena kita sudah kena pembatasan nih Bang, oke? Saya turunkan dulu ya. Oke, baik, saya turunkan. Hanya, kepala sudah pusing. Teman-teman, sehubungan kita sudah kena pembatasan, 3 pembatasan sekaligus, makanya dari 12.000 langsung turun. Karena kalau udah kena pembatasan begini, orang lain itu tidak akan menemukan lagi kita lagi live begini. Nggak menemukan. Makanya kita sudah disembunyikan sama pihak TikTok, jadi tidak dilihat orang. Ya. Nah, baiklah teman-teman, karena seperti itu, mungkin kita akhiri sejenak. Kemungkinan nanti akan kita sambung lagi ya. Kemungkinan loh, saya nggak janji ya. Oke teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, kita mungkin putuskan dulu, nanti kita balik lagi. Terima kasih ya, terima kasih. Dan saya ucapkan gongsi facai ya kepada semuanya. Semoga kesejahteraan, sejahtera, rahmat, berkat melimpah kepada kita semua ya teman-teman ya. Pusing juga ngomong sama si tadi itu ya, mukar saja. Ya. Oke lah teman-teman, kita akhiri dulu sejenak. Tapi sebelum saya akhiri, kita iklan lagi ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, kepada pemirsa sekalian dimanapun berada, teman-teman support ya, dukung program saya ini teman-teman di yang tertera di layar itu, dan support secara finansial. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, itu ada tulisan berjalan tuh di bawah ya teman-teman ya. Ada tulisan berjalan di bawah. Karena channel ini teman-teman yang di YouTube, ini saya ngomong kepada teman-teman yang di YouTube ya, itu tidak ada iklannya teman-teman. Makanya kalau kalian nonton channel saya, kalian nggak akan ketemu yang namanya iklan. Jadi kalian bisa lempeng terus nggak diganggu dengan iklan. Nah, karena tidak ada iklan, teman-teman bisa mensupport, mendukung acara saya ini tuh di yang tertera di layar tersebut. Kelihatan ya? Nah, bagi teman-teman yang nonton di YouTube, di TikTok, itu juga teman-teman dukung program ini, teman-teman bisa support di situ secara finansial. Oke teman-teman, kita berhenti sejenak karena kita kena pembatasan. Kita sambung lagi. Mungkin ya, saya nggak janji. Kemungkinan kita akan sambung lagi. Atau saya sekarang yang main-main ke channel siapa gitu. Saya lihat dulu. Mungkin kita break dulu sekitar ya 15-an menit ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja dulu. Gongsi pacai semuanya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Tuhan.